Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran mengenai manajemen kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan fokus pada konsep, pengembangan, dan evaluasi. Materi ini disampaikan oleh saya, Andi Mardiana Padupai, yang akan mengajak Anda memahami bagaimana manajemen kurikulum dan pelatihan berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil terus meningkat. Kurikulum tidak hanya memuat materi ajar, tetapi merupakan sistem yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Oleh karena itu, manajemen kurikulum yang baik sangat diperlukan untuk merancang dan mengevaluasi program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil terus meningkat. Kurikulum tidak hanya memuat materi ajar, tetapi merupakan sistem yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Oleh karena itu, manajemen kurikulum yang baik sangat diperlukan untuk merancang dan mengevaluasi program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil terus meningkat. Kurikulum tidak hanya memuat materi ajar, tetapi merupakan sistem yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Oleh karena itu, manajemen kurikulum yang baik sangat diperlukan untuk merancang dan mengevaluasi program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pendidikan dan pelatihan menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil terus meningkat. Kurikulum tidak hanya memuat materi ajar, tetapi merupakan sistem yang mencakup tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Oleh karena itu, manajemen kurikulum yang baik sangat diperlukan untuk merancang dan mengevaluasi program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Kurikulum adalah rencana terstruktur yang mencakup tujuan, isi, dan metode pembelajaran, disusun berdasarkan kebutuhan peserta. Pengembangannya dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan prinsip relevansi, fleksibilitas, kesinambungan, serta berorientasi pada tujuan yang jelas. Perkembangan kurikulum dimulai dari masa Hindu-Buddha yang bersifat elitis dan spiritual. Pada masa Islam, pendidikan berkembang melalui pesantren dan madrasah. Sementara pada masa Hindia-Belanda, pendidikan formal diterapkan namun diskriminatif hanya untuk mencetak tenaga kerja bagi kepentingan kolonial. Pada masa Jepang, pendidikan difokuskan untuk kepentingan perang, termasuk pelatihan militer dan kerja paksa. Meskipun kualitas pendidikan menurun, aksesnya menjadi lebih terbuka karena diskriminasi dihapuskan. Setelah kemerdekaan, pendidikan masyarakat dikembangkan untuk menjangkau mereka yang tidak terlayani pendidikan formal dengan fokus pada kepribadian, kemampuan, dan semangat kebangsaan. Setelah memahami sejarah, kini kita lihat perbedaan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan bersifat umum, jangka panjang, dan fokus pada pengembangan potensi menyeluruh. Sementara pelatihan lebih praktis, berdurasi pendek, dan menekankan keterampilan kerja, biasanya dilaksanakan langsung di tempat kerja. Jadi, pendidikan menanamkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan secara terencana untuk mengembangkan potensi individu. Sementara itu, pelatihan berfokus pada peningkatan keterampilan kerja, terutama bagi yang sudah bekerja. Beberapa ahli menyebut pelatihan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kerja. Kurikulum pendidikan dan pelatihan mencakup 4 komponen utama, yaitu tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Tujuan menjadi dasar dalam memilih isi dan metode yang tepat, agar hasil belajar sesuai harapan. Isi kurikulum disusun relevan dengan tujuan dan mudah dipahami peserta. Proses pembelajaran dirancang sebagai interaksi aktif dengan strategi yang disesuaikan karakteristik peserta. Dalam sistem pelatihan, terdapat 3 tahapan utama yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Beberapa ahli mengembangkan model pelatihan
seperti Lois Genci yang menekankan analisis kebutuhan hingga evaluasi, serta Parker yang lebih rinci mulai dari identifikasi kebutuhan, perumusan tujuan, hingga umpan balik hasil pelatihan untuk perbaikan. Dalam proses pendidikan dan pelatihan, perancangan pembelajaran yang efektif memerlukan pemahaman terhadap model, pendekatan, dan strategi. Model pembelajaran menyusun pola aktivitas belajar secara sistematis. Pendekatan memberi sudut pandang menyeluruh seperti teacher centered dan student centered. Sementara strategi mengatur alur kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Setelah memahami strategi, kita lanjut ke metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Metode adalah cara sistematis untuk menerapkan strategi, seperti ceramah atau diskusi. Teknik merupakan cara spesifik dalam menyampaikan metode, tergantung gaya mengajar dan situasi kelas. Sedangkan taktik adalah langkah praktis yang fleksibel, disesuaikan langsung oleh guru saat proses pembelajaran berlangsung. Analisis kebutuhan diklat penting dilakukan untuk mengetahui kesenjangan antara kemampuan pegawai saat ini dengan standar yang diharapkan. Dari proses ini, dapat dirancang program pelatihan yang relevan dan tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan kompetensi individu dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Analisis kebutuhan diklat didasarkan pada perbedaan antara kondisi kompetensi saat ini dengan standar ideal jabatan. Objek yang dianalisis meliputi standar kompetensi pegawai dan kebijakan yang perlu dijabarkan lebih lanjut. Proses analisis dilakukan melalui langkah-langkah sistematis, mulai dari memahami kebijakan hingga menyusun prioritas dan jadwal, serta melibatkan tim ahli untuk validasi hasil. Dalam menyusun program pendidikan dan pelatihan, kita perlu merumuskan 3 tingkat tujuan. Pertama, tujuan program menggambarkan hasil akhir yang ingin dicapai secara menyeluruh. Kedua, tujuan mata ajaran merinci kemampuan yang harus dicapai tiap sesi pelatihan. 3. Tujuan pembelajaran menjabarkan perilaku atau keterampilan spesifik yang perlu dimiliki peserta setelah belajar. Semua tujuan ini disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan agar relevan dengan kondisi nyata. Agar kurikulum pelatihan berjalan efektif, diperlukan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terarah, dan evaluasi menyeluruh. Implementasi ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi pelatih dan kesiapan peserta, serta faktor eksternal seperti dukungan kelembagaan dan kebijakan. Sinergi keduanya menentukan keberhasilan pelatihan. Kurikulum berbasis kompetensi menekankan hasil belajar yang sesuai kebutuhan dunia kerja. Prinsipnya mengacu pada standar kompetensi, bersifat terukur, dan disusun berdasarkan analisis kebutuhan nyata. Pengembangannya melalui tahap identifikasi kompetensi, penetapan tujuan, penyusunan rencana pembelajaran, hingga implementasi dan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara sistematis untuk menilai efektivitas program diklat dari tahap perencanaan hingga hasil akhir. Evaluasi berfungsi untuk mengukur kesesuaian kurikulum dengan pelaksanaannya, serta dampaknya bagi peserta. Evaluasi bisa bersifat formatif atau sumatif, mencakup aspek program, proses, hasil, dan dampak guna mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan mutu pelatihan. Evaluasi dilakukan secara sistematis untuk menilai efektivitas program diklat dari tahap perencanaan hingga hasil akhir. Evaluasi berfungsi untuk mengukur kesesuaian kurikulum dengan pelaksanaannya, serta dampaknya bagi peserta. Evaluasi bisa bersifat formatif atau sumatif, mencakup aspek program, proses, hasil, dan dampak guna mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan mutu pelatihan. Evaluasi dilakukan secara sistematis untuk menilai efektivitas program diklat dari tahap perencanaan hingga hasil akhir. Evaluasi berfungsi untuk mengukur kesesuaian kurikulum dengan pelaksanaannya, serta dampaknya bagi peserta. Evaluasi bisa bersifat formatif atau sumatif, mencakup aspek program, proses, hasil, dan dampak guna mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan mutu pelatihan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat menjadi bekal dalam menyusun dan mengelola kurikulum pendidikan dan pelatihan yang lebih efektif dan relevan. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.